Iya itu ada di ujung lorong itu yang lagi jalan. Diliatin sama bapak-bapak mata merah. Dari cermin itu kelihatan di situ ada anak lagi ngeringkuk. Orang muter keran, tapi kerannya sudah nggak keluar air, jadi cuma klek 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 gitu loh. Aduh. Ya. Oke, cerita ketiga ini lebih meseni. Yang ini tadi sih aku belum sempat cerita. Belum sempat. Ada yang ketiga yang tadi sudah tak ceritain ya. Yang ini belum. Jadi ceritanya seputar anakku juga sih. Sama seputar aku juga sih sebetulnya. Jadi di rating sih tuh, Bu. 8 yotik. Oh, iya tadi. Enggak penyimak saya. Ini nanti kayaknya ini apa jam setengah jam lebih nanti kalau kelamaan. Enggak apa-apa. Terakhir kita tutup dengan epic. Iya, dengan epic. Gimana? Jadi keluarga suami ada acara lah, kita ke villa suatu saat. Villa di daerah Lembang. Villa di Lembang karena keluarga rata-rata di situ suamiku. Jadi itu kayaknya waktu hari Lebaran, awalnya kita tuh sudah booking villa lain, di cancel karena sebelum ke Lembang tuh kita ke Pangandaran dulu. Pikirnya nggak nyandak lah ke Lembang, nggak usah lah gitu kan, cuma Pangandaran aja udah pulang gitu balik. Ternyata nggak, tetap kita ke Lembang. Yang alhasil di Lembang itu villa sudah full book semua. Last minute banget. Ada satu villa yang belum ke booking, ya udah kita ambil. Dan yang booking sih bukan aku sih, yang booking tantenya suamiku waktu itu. Di booking villanya itu villa papan kayu. Bener-bener ya masih dari kayu lah, rumah-rumah kayu gitu. Halamannya luas. Terus villanya itu di kompleks pervilaan yang banyak pohon cemaranya udah tinggi-tinggi banget. Pohon pinus tinggi-tinggi banget gitu. Karena kita datang di villa itu siang, jadi ya ya nggak ada apa-apa sih. Dan mungkin 30 orang ada itu. Rame banget dan banyak anak-anak gitu ya, anak-anak pada main-main di lari-larian gitu. Cuman memang waktu kita nyampe villa itu, kita semua alas kaki taruh di depan kayak di sini nih, sebelum masuk kan lepas. Nah itu dia pakai karpet doang karena rumahnya kan papan kayu, rumah panggung, pakai karpet gitulah. Nah, kita setiap jalan di situ dari awal tuh kerasa kok ini ngeres banget ya lantainya gitu loh. Karpetnya karpet yang bukan karpet gini sih, karpet yang plastik. Yang plastik yang biasa. Karpet mainan. Ya sejenis tapi yang lebih kayak itu vinil ya mungkin, lebih kayak gitu. Nah padahal ternyata waktu datang itu sudah ada yang bersihin dan dibersihin lagi, dipel lagi sampai berkali-kali katanya sama om yang udah datang duluan. Terus udah ya kita yaudahlah mau gimana lagi gitu, nggak terlalu dipikirin, jalan terus ditunjukin kamar. Kamarnya itu cuman ada dua atau tiga kamar. Karena anakku waktu itu lebih kecil dari kejadian dia jatuh ini sih. Apa unda-undi ya, aku lupa juga sih. Ya unda-undi lah. Waktu itu antara duluan ini atau itu aku lupa. Intinya kita suruh tidurnya yang kamar. Karena yang cowok-cowok itu di luar semua gelaran. Yang di depan TV lah gitu tidurannya. Dah posisi siang sampai situ naruh barang. Begitu aku masuk kamar itu, aku langsung kecium aroma nggak enak. Baunya itu kayak bau bangkai, tapi yang bangkai udah kering. Tahu nggak ya? Bau tikus, sampah. Bukan bau sampah. Oh, bau coro mati. Pernah ini nggak sih abu orang meninggal
Aduh nggak pernah bau. Wah, ora pernah. Nggak pernah bau aku nih. Pertanyaannya random banget. Aku ingat. Aduh aku nggak pernah Pernah nyium. dong. Iya kayak bau orang sudah meninggal jadi abu itu masih ada baunya kok. Karena aku pernah itu posisinya kebuka. Oh. Punyanya makku apa engkongku gitu lah. Terus kecium baunya. Kecium. Oh. Baunya kayak gitu. Jadi kayak bau Jenazah ya. iya kayak gitu-gitu. Tapi herannya waktu masuk itu kan beramai-ramai ada mertuaku, ada cici ipar, ada mamaku, ada lainnya juga sih. Yang nyium cuman aku. Padahal biasanya yang penciuman hidungnya paling kuat itu mamaku. Bau sedikit langsung ini bau apa sih gitu mamaku. Itu nggak nyium. Terus aku heran, kok tumben? Biasanya aku nggak yang sampai langsung ini peka banget gitu kan. Nah, terus aku tuh saking nggak kuatnya kamar itu aku ngomong aku nggak mau tidur kamar ini, aku mending di luar aja, di kasur luar aja, nggak apa-apa lah, orang saudara semua gitu kan, nggak apa-apa aku tidur di luar, aku nggak tahan baunya, aku bilang, lo ya jangan, tuh kan buat cowok gini, aduh, ya nggak enak juga ya, terus akhirnya aku inisiatif sampai aku ngambilin ini, bukain kopi saset, aku bukain, taruh di sudut-sudut ruangan dengan harapan kan pasti hilang sama buka jendelanya gitu kan, tapi tetap nggak hilang, baunya tuh nggak hilang di hidungku tok, tapi ternyata karena orang lain nggak ada yang nyium bau itu sampai maghrib telah tiba, bukan Sherina tapi ini maghrib telah tiba, posisi anakku tuh masih kecil, masih bisa digendong lendang gitu. Begitu maghrib anakku dari yang tadinya lari-lari ke sana ke sini happy gitu langsung kayak mengkeret dan nggak berani ngangkat kepalanya, jadi nunduk terus gitu, nggak berani lihat sekeliling. Begitu digendong dia cuma masuk kelek istilahnya gitu kan, masuk kelek pas itu ngendong mamaku masuk kelek terus umpetan di dalam selendang. Kan kita mikirnya apa ini anak ngantuk kecapean apa gimana ya, ndak mikir gitu. Dan kita itu di situ karena seperti reuni keluarga, main games, main macam-macam gitu, berisik gitu loh di dalam rumah itu gitu, di dalam vilanya. Cuman anakku tetap nggak mau ngeliat, tetap ngeringkuk terus. Padahal diintip tuh nggak tidur, dia cuman kayak ketakutan tapi nggak berani lihat. Nah, sampai kita sudah bubar waktu mau tidur, anakku mulai rewel, minta pulang. Jadi ini mirip-mirip kayak mama ya waktu kecil, rewel nih kalau pergi gitu kan, minta pulang. Kenapa minta pulang gitu kan? Posisi semakin lama semakin gelap dan semakin malam tuh kan sepi banget. Anakku nangis-nangis minta pulang. Itu kan villa-villa kayu yang atapnya aja kita di dalamnya rumah tuh masih kelihatan dia atap yang segitiga gini kan, gitu. Terus setiap ada kamar itu cuma kayak bolong, jadi kamarnya cuma dikasih plafon tapi atapnya bagian kelihatan itu kayak gitu kan. Nah apalagi lihat situ dia nggak berani gitu, lihat di ruang TV itu juga nggak berani, minta pulang. Jadi sampai malam-malam gelap-gelapan aku, mamaku sama suamiku bawa anakku naik mobil puter-puter villa yang bukan di tengah kota, di Lembang pinggiran dong, gelap-gelapan. Tapi begitu dibawa keluar dari villa itu, anakku malah seneng, aneh, nggak rewel lagi. Sampai akhirnya bingung nih, loh kenapa? Tadinya teriak-teriak terus minta pulang gitu. Terus akhirnya aku telepon papaku kan nggak ikut. Nih kenapa nih gini gitu kan? Bapakku bilang udah doa bapak kami salam Maria, beli kalau ada gelas jadi gelas atau air minum didoain, anaknya suruh minum. Terus aku inisiatif cari Alfamart atau maaf sensor ya sih, cari minimarket, kita cari peniti atau jarum apapun gitu buat dipasang di anakku. Cari itu sampai jam 11-an malam aku di jalan mutar-muter gelap-gelapan cari yang 24 jam. Dan itu pun ada kejadian horornya lagi, pakai Google Maps dong. Aku nyari juga apotek waktu itu karena kita mau beli ada ini beli obat lah gitu, apotek. Kita sudah nge-Google Maps ke apotek ini. Di Google Maps review gini-gini ada. Jalan nih ngikut di Google Maps di situ.
nyampenya nggak ke daerah pertokoan, tanah kosong. Wah, Tapi. sama. Terus aku bilang kayaknya salah jalan mungkin, bilang ke suamiku kan gitu, udah puter balik gitu. Terus kita search lagi apotek lain, namanya lain, alamatnya tulisannya lain, fotonya juga beda. Muter lagi dari atas, loh suruh turun lagi karena memang kotanya itu ke bawah sih, turun ke kota, turun titiknya di Google Maps ke titik yang sama. Masa. Tanah kosong tapi di ujung situ masih ada jalan. Harusnya kalau kita mau terusin itu bisa, tapi itu ada lampu. Aku ngeliat itu kayaknya rumah gitu loh. Suamiku lihat juga itu rumah. Apa di situ mungkin? Hah? Kayaknya nggak mungkin ada apotek nyasar di tengah. Kayak ini apa sih, kebun apa sawah? Karena nggak ada lampu dan dah tengah malam, hampir tengah malam, jam tengah malam gitulah. Udah mending balik aja, feelingku nggak enak kalau kita lurus terus gitu, nggak tahu itu ada apa. Aku tuh bilang gitu. Udah balik, akhirnya muter-muter ke daerah lain sambil jalan aja lah, cari ternyata masih ada, dapet lah jarum pentul waktu itu. Ya udah aku pasangin aja ke anakku sambil tidurin anakku sampai tidur, biar kita balik villa tidur sampai pagi. Udah. Itu malam pertama. Paginya anakku udah nggak kayak ketakutan lagi, udah biasa lari-lari, mainan, banyak temennya gitu toh, lari-lari lagi, mainan ke sana ke sini. Tapi begitu maghrib tiba, sama lagi kejadian, dia langsung kayak nggak berani ngeliat sekeliling lagi, langsung ringkuk lagi, terus mintanya digendong, ngumpet masuk ke dalam lendang gitu-gitu dia masih. Dan tetap nggak mau tidur lagi dong, minta pulang, nangis lagi, minta pulang gitu. Sampai akhirnya aku bilang, udahlah nggak usah tidur di dalam, kita tidur di luar. Akhirnya kita tidur di luar, rame-rame. Anakku akhirnya bisa ditenangin, tidurin gitu karena saking mungkin capek main-main terus kecapean, akhirnya tetap tidur dengan nangis tidur. Aku taruh di luar, nggak tidur di kamar. Cuman kebangun dong. Terus kebangun, dia bilang rewel lagi, minta pulang, nangis lagi minta pulang. Itu posisi yang ini posisi benar-benar tengah malam dong, kita keluar lagi ini satu rombongan. Aduh, ini benar-benar feeling nggak enak juga nih aku, karena aku sudah merasa kayaknya yang di atas kamar dan di antara atap yang segitiga itu kok kayaknya ada yang duduk dengan kakinya digoyang-goyang gini ya. Terus akhirnya pergi kita, dan di mobil muter-muter, anakku sudah happy lagi, nggak takut lagi itu. Padahal posisi itu gelap banget di mobil, karena di luar itu posisi hutan-hutan pinus lah, kayak hutan pinus gitu, nggak ada lampu. Dan mamaku baru cerita tadi malam diimpeni. Posisi ya di villa itu, tapi di pohon besar yang depan villa itu, yang di halaman ujung itu, mamaku bilang diimpeni kayak kurcaci sih. Katanya tuh kayak kurcaci, tapi kalau lihat dari mukanya kayaknya udah tua banget gitu. Tapi pakai topi kurcaci, mamaku tuh bilang gitu. Dan posisinya pendek kecil gitu. Nopo yo mamaku tuh gitu. Terus kita cuma bilang kayaknya mungkin kenalan aja, kan kita semalam baru nyampe, baru tidur sini kan, kita tuh bilang gitu. Cuman kita semua tuh mulai menghubung-hubungkan kan. Nah akhirnya terulang kembali, anakku diputer-puterin lagi sampai kebobokan lagi, baru kita balik villa lagi. Dan puji Tuhannya itu adalah malam terakhir kita di villa itu. Aku udah sesuk wis balik. Karena suamiku aja ngomong apa wis lah, kita ndak usah balik villa, kita langsung balik. Dan sudah hampir menyerah kan, tiap malam pulang harus muter-muter gitu kan. Dah akhirnya tidur sampai pagi. Ya udah pagi kita beres-beres pulang dong, nggak ada apa-apa. Terus pulang sampai Semarang, cerita-cerita. Anakku posisi lagi sambil mainan gitu, aku tanyain, kenapa toh Calvin kemarin kok kayak gitu waktu nginep di Lembang? Aku bilang gitu, kok rewel banget. Anakku bilang, ada yang marah-marah terus. Dia tuh bilang gitu. Terus aku tanya, loh di mana marah-marahnya? Kan nggak ada yang marah-marah. Padahal orang posisi kan itu saudaraan semua, kita satu villa. Dia nunjuk, bilang
di deket TV. Padahal deket TV itu yang kita gelaran kasur, bukan di dalam kamar loh. Malah itu TV itu terus depannya kasur semua, kita tidur di situlah kayak ikan pepes gitu kan. Loh, terus yang marah-marah berapa orang? Aku kan tanya gitu. 2 dia bilang gitu kan. Cewek cowok. 1 cewek, 1 cowok. Dia tuh bilang gitu. Lah, pokoknya yang cewek itu teriak-teriak kayak marah-marah, kayak nangis-nangis gitu. Yang dia lihat tuh kayak gitu ternyata, makanya dia mungkin keberisikan sama dia lihat itu mungkin sampai dia takut. Karena sih aku nggak ngelihat dan aku nggak ini, cuman aku ngelihatnya ngerasanya, waduh, memang kayaknya ini ada ini karena ya itu yang aku lihat kayaknya ada kaki goyang-goyang duduk di atas kamar itu di bawah atap gitu kan. Terus dihubung-hubungin akhirnya ngobrol sama papaku. Nyambung-nyambung ya papaku ngomong kayaknya di villa itu dulu mungkin ada yang meninggal. Waduh. Dan villa itu kosong sampai kalian nempatin. Kosong setelah bertahun-tahun. Terus aku make sense juga kenapa itu karpet. Iya sudah dipel berkali-kali waktu kita awal masuk. Itu bukan yang ngerestok sih. Kaki kita kalau diangkat tuh benar-benar hitam. Debunya berarti kayak sudah bertahun-tahun villa itu nggak pernah dimasukin orang berarti ya. Walaupun kita sudah berusaha ngepel sendiri, sebelumnya sudah dibersihin sama si penjaga villanya gitu kan. Terus aku bilang sih, aku nyeplos nih karena itu kayak masuk aja. Terus aku cuma nyeplos. Kayaknya yang di kamar yang pertama kali aku masuk, yang cuman aku mencium aroma itu, kayaknya itu dulu ada mayat ya. Aku tuh gitu. Iya sih, kayaknya ya itu ada orang meninggal ya di kamar yang itu. Papaku tuh ngomong gitu. Dan kita menghubung-hubungkan nih, karena kan juga nggak ada yang tahu histori villa itu sebetulnya. Ya kalau apa sih dikoneksiin, anakku lihat mungkin posisi mereka berantemnya. Aku mencium aromanya. Terus mamaku mungkin mimpinya itu kayak diperingati kali ya sama, tapi itu pasti sesepuh yang lebih lama sih gitu. Dan mungkin aku menghubungkan juga, oh apa yang tak lihat tuh yang meninggal di situ. Jadi Mbak Kunti terus goyang-goyang kaki di atas kamar. Itu misteri juga sampai sekarang karena kita sudah nggak mungkin balik ke situ kan, nggak mungkin tanya, dan aku juga agak-agak trauma akhirnya gitu. Maksudnya lain kali mending ya nggak pasti juga sih, tempat bagus juga nggak ada karena tempat bagus pun juga ada gitu. Tapi kayaknya kalau sudah kayak gitu tuh memang sangat tidak meyakinkan, pasti kan ada penyebabnya ya. Kenapa itu villa sampai nggak laku sampai hari H, hanya satu-satunya villa itu tuh yang nggak laku sampai kita bisa loh nyewa. Kan itu juga sebenarnya tanda tanya dari awal. Aku juga loh kok bisa, karena itu hari H Lebaran, high season banget. Sedangkan itu sih. Itu cerita ke-4. Oh, 3. Tapi sudah durasi ya. Berarti itu biasa kan booking online. Ada cerita lagi enggak apa-apa. Ini bisa dibikin 2 part. Nah, ada satu lagi. Ada sekalian enggak apa-apa nih. Yang tadi berarti yang ya boleh dong. Boleh. Ada lagi sih, tapi yang satu Barusan tak rating dulu. Di rating dulu. Oh, rating dulu. Ini berapa kejadian loh, Bu? Wah, serem sih. 8,75. Wolu teluk. nanggung ya. Kurang dikit. Nanggung kurang dikit, mungkin cerita selanjutnya bisa gas. Bisa 9 ini horror days sudah Jangan termasuk. 10, soalnya 10 kan. Selesai nanti podcast kan sama. yang di sini Podcastnya ikut sama. ganggu gimana lu? Podcastnya Pindah studio. Pindah om. Ora. Ayo. Ada semua tempat ada kok. Nah. Nah, terus yang ini sih beda lagi sih. Sebetulnya mungkin nggak sehoror yang barusan kalau menurutku ya. Ini cerita penutupan ben rodok nyantai. Ada 2 tapi aku mikir yang mana ya. Yang satu sih cerita singkat banget. Yang satu yang tadi yang sudah aku ceritain sih. Yang satu seputar kantorku. Yang satu yang tadi itu sih. Mending yang mana ya, Bleng? Yang tadi ngeri nggak sih? Kantor nanti menyinggung pihak tertentu apa enggak? Oh kan disamarkan, tidak Oh iya, kan Kantor wae. Jadi kita ada sekolah, villa, kantor. Boleh. Oke. Sebenarnya kalau ini sih singkat banget sih.
Ya intinya kantor saya terletak di lokasi, ya berarti kan wilayah-wilayah kuno juga lah gitu di ngerti Semarang. aku. Cuman dulu itu kompleks perumahan, jadi kantor sekarang. Terus ceritanya itu memang terkenal dari dulu ini angker-angker. Karena waktu aku awal datang pun kantorku dulu lantai 2 kan, sampai sekarang aku masih di lantai 2 itu. Tapi dulu di lantai 2 itu karyawannya sedikit banget. Jadi waktu aku pertama datang bisa kalau siang tuh cuman 2 orang 3 orang kayak gitu. Dan tapi posisi waktu aku di situ siang-siang pun memang kadang tuh tidak ada apa-apa ruang meeting, kordennya dari dalam, kordennya di dalam ruang meeting, posisi jendela kaca, kordennya yang berdiri gitu, pintu tertutup, tidak ada orang, gelap, itu nanti kordennya bisa ser gitu, terus nanti ser gini, jadi kayak ada yang jalan sambil iseng megangin tangannya digini kan dia ser gitu kan, terus nanti dia balik lagi ser gitu. Itu lumayan sering waktu aku masih, itu udah ya lama sih, 10 tahun siang. Posisi lampunya gelap mati. Terus sering nanti di ujung tangga itu kayak ada yang ngintip. Padahal tuh tangga dari bawah itu rame. Tapi kok orang nggak jadi naik, kita selalu mikir ini siapa ya? Cuma inceng-inceng ujung tangga gitu. Terus di toiletnya aku pernah kejadian juga maghrib tinggal 2 orang, aku mau pulang tapi numpang ya pipis dulu sebelum pulang. Pintu toiletnya itu pintu kayu, bawahnya itu kayak ada jalusinya itu loh, berarti kita bisa lihat orang luar tuh loh, yang ada trap-trap kayu-kayu gini itu. Nah posisinya itu toiletnya cuma 2 ruangan dengan pintu itu. Ini wastafel, ini lorong wastafel mentok udah, ini tembok, kita di ujung belakang gitu. Aku masuk toilet, ini toilet sebelahku nggak ada orang, gelap posisi, dan memang lampu mati, dan memang posisi nggak ada siapa-siapa selain aku sama satu lagi temanku waktu itu gitu kan. Jadi pas aku pipis, loh sambil duduk di toilet itu kok dari sela-sela kayu itu ada kaki yang jalan, tapi nggak pakai sepatu, cuman kaki tok. Tapi aku masih positive thinking, aku mikir temennya habis mau wudhu sholat gitu toh dari toilet sebelah, nginceng lah aku ke musola, jadi masih belum kepikiran yang aneh-aneh. Aku nginceng ke musola tuh ujung lagi jalan ke sana. Kosong, nggak ada orang. Loh, itu siapa tadi? Aku mikir gitu. Terus ternyata temanku muncul dari sebelah sana, pakai sepatu, celana panjang. Nah, tadi itu aku melihat dari posisi lutut sampai kaki itu kan berarti celana pendek lah, nyeker. Dan memang agak aneh, maksudnya proporsinya itu agak ya dibilang kaki anak-anak juga enggak, tapi kayak ukuran kaki panjangnya setinggi anak-anak. Terus bentek gitulah posisinya gitu. Ini kakinya siapa? Tapi aku juga mikir karena temanku yang satu itu tinggi besar orangnya, nggak mungkin gitu loh. Terus kakinya nggak segelap kaki temanku. Terus cepet-cepet pulang kan, pulang. Dah. Nah, habis itu pernah sewaktu-waktu juga ini lagi masuk ke ruang pimpinan. Di ruang pimpinan itu, jadi kejadian terpisah yang pas kita lagi ngobrol, jadi ngadep nih meja pimpinan di depanku gini, aku duduk gini, ada kertas kayak dilempar dari atas jatuh. Terus kita berdua kaget dong, dan aku mungut kertasnya karena jatuh dari meja, jatuh gini terus jatuh ke lantai, aku ambil ke tempatku. Loh, kok ini kertas apa ya Pak? Aku kan nanya gitu, karena kita semua lihatnya jatuh itu dari langit-langit. Yang model plafonnya itu yang ada tekuk-tekukannya itu. Dan tapi posisi AC di bawah tekukan. Bosku orangnya waktu itu tidak terlalu percaya begituan. Dia bilang cuma itu paling ketiup AC gitu. Aku cuma mikir, lah AC-nya itu di bawahnya langit-langit tekukan itu. Gimana caranya ini niup atas terus jatuh gitu ya.
Terus aku buka, loh ini kertas apaan? Kertas warna coklat tapi udah kaku banget gitu loh. Aku tuh mikir juga, kertas lama, aneh banget tapi nggak ada tulisan apa-apa sih. Udah itu, ya udah sambil lalu. Karena bosku nganggep sambil lalu mbak ketawa-ketawa gitu, nggak percaya yang ini. Kejadian lain di ruangan yang sama, temenku yang ngalamin. Tapi bosnya udah ganti orang. Bos yang lain ini sama temenku sama posisi habis juga ngobrol gitu. Mereka semua tiba-tiba lari keluar ruangan. Terus, loh kenapa Ci? Aku kan tanya gitu sambil dia lari. Loh ada yang ngelempari pasir. Loh kok ngelempari pasir? Dari mana pasir? Nggak tahu. Dia juga bingung. Terus yang bosnya juga cowok gitu, bapak-bapak juga lari keluar. Tapi sambil bersih-bersihin gini loh. Jadi kan dia juga kerasa dong dilempari pasir. Walaupun kita tahu dia nggak ngomong gitu. Loh tapi dilihat ya nggak ada, dilihat di meja itu nggak ada pasir apa-apa, bersih. Dan yang lempar pasir itu ternyata sempat beberapa kali waktu itu. Orang yang beda-beda. Orang yang berbeda yang mengalami. Terus yang paling horor sebetulnya posisi barusan-barusan ini. Kita tetap kayak Loni sih, lembur malam. Posisi tapi ramai banget. Dan ini kondisinya sekarang kantor itu lantai 2 penuh orang, nggak sesepi yang dulu aku awal-awal masuk. Terus kita di dalam ruang meeting tadi aku ceritain itu, aku meeting bersama timku. Posisi ya meja gini, terus mereka di sana. Sini ada satu yang cewek. Aku ngadep ke mereka lagi posisi habis presentasi. Terus aku cuma ngobrol aja biasa sama mereka gini-gini. Tapi tiba-tiba waktu aku lagi ngomong gitu, itu tuh ada yang datang gitu. Sampingmu. Iya, sampingku lagi. Sampai aku berhenti ngomong dan aku langsung refleks noleh kan. Noleh, tapi posisi aku kaget. Jadi mata aku katanya mendelik nek katanya mereka, terus ngopo kowe Ci gitu kan. Yang temanku cewek ini, timku cewek juga tanya, "Ngapa Ci? Kamu kenapa?" gitu. Karena dia lihat aku noleh tapi enggak lihat ke dia. Dia tuh bingung juga. "Loh, kamu ngelihat apa Ci?" gitu kan. Aku ngelihatnya jadi itu kayak ada yang nembus jendela kaca tadi. Pokoknya posisi cepet seret gitu. Begitu nyampe di meja, orangnya tuh nggak terlalu tinggi, tapi cewek. Jadi dia posisi masih berdiri tuh sambil tangannya taruhin meja, tapi rambutnya tuh sampai menyentuh meja. Gini gitu. Terus waktu posisi aku noleh, dia seret gitu lagi, udah gitu doang. Oh, jadi mau kayak apa sih anime. Iya, iya, nggak langsung juga sih, agak lama gini, terus seret balik gitu. Terus aku, loh, nge-freeze tuh. Langsung nge-freeze gitu ya. Mereka tuh bingung, nopo Cik, kowe ndelok apa gitu. Itu sih kejadian-kejadian di kantor. Kadang sih, ya memang terkenal dari dulu ada sesuatunya di situ. Karena menurut riwayatnya akhirnya, jadi awal mula kantor itu disetting pun, kan tim IT pusat itu datang katanya. Ternyata di toilet yang tadi aku cerita lihat kaki jalan itu, kan di foto-foto pakai Camdik. Dulu kan kamera digital yang kita tahun kuliah itulah, kita kuliah itu kan keluar di layarnya doang kan. Itu waktu foto bagian situ ada penampakannya. Katanya penampakannya ya entah itu cewek atau cowok, pokoknya lidahnya panjang, keluar melet gitu. Cetok berarti. Di kameranya waktu itu bilangnya jelas, karena posisi itu aku juga belum masuk kantor itu sih, belum kerja di situ. Terus tapi memang seputar kejadian sering di situ sih, toilet. Sering aku pernah juga ditotok-totok. Diketok. Tapi ketoknya dari atas. Pintu atas gitu ya. Padahal diinceng nggak ada orang, dan siapa yang totok-totok sampai tinggi gitu kan, di luar tinggi manusia. Terus sering ada juga lihat di sudut situ kan keluar sedikit, ya ini udah meja-meja karyawan semua. Di sudut yang situ itu kan sebelahnya gudang. Di sudut gudangnya itu sempet sih temanku bilang ada yang tinggi besar di situ, tapi dulu dipikirnya itu, jadi sempat dia lihat yang tinggi besar, sempat juga dia ngelihat di situ, dipikirnya waktu itu pimpinannya, tapi beda baju karena waktu pimpinannya datang
loh Pak, ganti baju toh, pulang toh. Tadi kan bajunya warna ini putih gitu. Padahal dia pakai biru toh waktu itu. Sering kayak gitu-gitu nyamar. Tapi terus tukang parkir apa siapa yang sempat cerita, lupa sih intinya, itu dulu historinya zaman dulu itu mereka punya, sebelum itu jadi kantor kan rumah orang. Entah itu zaman dulu banget, zaman Belanda atau gimana, nggak tahu juga sih kejadian. Katanya sih ada yang bundir. Waduh. Bundirnya ya di deket-deket toilet itu, area situ. Ya posisi kayaknya itu mungkin ART, hamil duluan, nggak ada yang tanggung jawab. Tapi sih udah masa lalu banget, kayaknya mungkin tahun-tahun emak engkongnya kita, menurutku sih itu. Tuh, medeni iki, Bu. Tapi kayaknya nggak terlalu serem sih. Ya banyak soal ini, jadi rentetan. Banyak sih. Ada suara-suara juga temanku kalau lembur gitu pernah didengerin tiba-tiba kayak suara orang gitu tuh loh. Oh ya. Kabur langsung, tinggal komputer sembuh. Tinggal. Tak kasih nilai 7 karena memang tidak menyeramkan yang lain-lain. Tapi ini memang standar tempat-tempat angker memang kejadiannya ngono-ngono ya. Kayak gangguannya sering sama. Gangguan ini mirip-mirip. Dan Mirip-mirip. ini masih gangguan minimal. Maka tak kasih Betul. nilai 7. Betul. Sudah. Thank you Nani. Thank you banget Terima nih. kasih. Mumat. Medeni sih. Gak nyongkor, Nani punya banyak cerita ternyata. Tapi pemulanya tuh Loyola loh. Nah, itu. Yang baru Pembukanya. sadar akhirnya, baru sadar dan baru ngeh, loh mungkin selama ini aku selalu merasakan tapi selalu menganggap itu halusinasi kayak khayalan. Tapi begitu peristiwa yang di Loyola itu, karena aku akhirnya ngobrol sama yang bisa juga dan dia bilang benar, terus aku jadi mikir, loh lah yang dulu-dulu aku halusinasi itu benar Ya Jojo. mungkin ada memang. Gitu. Oke. Thank you ya. Terima Nani. kasih banget. Sama-sama. Pasnya 2 part ya, Dua part 2 part yang bisa. usai. Dan kalau ada Cerita cerita horor horor lagi bisa cerita lagi ke kita. Terus buat teman-teman yang juga punya cerita horor, atau foto horor atau video horor, video penampakan itu bisa DM kita ke Instagram @horor_des, S-nya 3. oke, di sini Pupuk Kusen. Di sini Sableng. Saya Nani. Terima kasih dan tetap Horor horor. Des.